20.000 mil di bawah laut karangan Jules Verne. Bagian kedua. Besoknya, Kapten Nemo Rasfastet Osta. Terima kasih. Di lorong kapal, tak sabar lagi, Profesor. Memang Kapten. Luar biasa. Belum pernah manusia berjalan di dasar laut sedalam ini. Mereka naik turun batu cadas. Luar biasa besar binatang-binatang laut ini. Mudah-mudahan tidak ganas. Rupanya Nemo mengenal betul daerah ini. Setelah lama berjalan, mau menunjukkan apa lagi dia? Lihat. Kapten menulis di dinding karang. Astaga. Rahasia besar terungkap. Atlantis. Benua yang tenggelam. Cerita tentang Atlantis dikenal turun-temurun. Rupanya disinilah tempatnya. Kerangka binatang prasejarah lebih utuh dari yang di Museum Paris. Nemo memberi isyarat meninggalkan tempat itu. Sayang, banyak yang belum kulihat. Besoknya Nemo merencanakan perjalanan dengan cermat. Kita harus mengganti baterai kapal. Maka kau harus mendarat. Tak perlu. Aku sudah menemukan kawah mati. Di situ banyak pelikan untuk dibuat baterai. Menakjubkan. Kita masuki kawah lewat terusan bawah tanah. Danau di kawah tua. Kawah ini jadi pelabuhan yang aman. Aku ingin melihat tepinya. Boleh. Ajak teman-temanmu. Lalu, madu, sarang lebah di tengah laut, dan burung buas. Tak bisa naik lagi. Sayang. Pemandangan menakjubkan. Setiba di kapal kembali, Kapten menyuruh bertolak lagi. Kita menuju Laut Sargasso, Profesor. Nautilus berlayar di bawah padang rumput laut. Sargasso adalah bahasa Spanyol, artinya rumput laut. Columbus menyeberanginya dalam 3 minggu. Laut Sargasso penuh ganggang pohon yang hanyut dari sungai Amazon dan bangkai kapal yang kacau balau. Sekarang kita ke selatan. Kau tidak senang berlayar ke kutub selatan, Ned? Tapi aku ragu juga akan bisa sampai di sana. Sebab harus menembus lapisan es. Di kutub selatan kita tak mungkin melarikan diri. Memang, tak mungkin. Di selatan Laut Sargasso ada kejadian lucu. Tuan, ada apa Conrad? Kita dikejar kapal penangkap ikan paus. Kapal kita dikira ikan paus besar. Memang benar. Buang beban ke laut. Akan ku kejar dia biar sampai ke laut es. Harpunir, siapkan harpun. Kapten Nemo bertindak. Pengejaran ini harus diakhiri. Ayo, lekas menyelam. Aku tak ingin mereka kenali.
Sayang, dia menyelam, padahal sudah dalam jarak tembak. Itu pasti Balana. Sudah 12 kali aku bertemu dengan kapal itu. Seandainya aku pelempar harpun, Nautilus ini pasti sudah kena. Tenang, Ned. Sekali waktu kita pasti bisa lari. Bertengkar. Oh tidak, Kapten. Begini, bagian laut ini sangat dalam. Kita akan turun lebih dalam lagi. Mau apa dia? Menantang tekanan air yang dahsyat. Nosvados tremilo aras worsuga profundir. Dia gila. Profesor. Kapten benar-benar ingin turun sampai ke dasar laut. Mustahil. Kapal takkan kuat menahan tekanan air sedalam itu. Mau apa kau? Menemui nemu. Jangan, nanti kita malah celaka. Tidak, jangan khawatir. Laut di sini sedalam 16 km. Berarti tekanan 1.600 kg setiap sentimeter pada dinding kapal. Percaya aku, Nautilus mampu menahan tekanan sebesar itu. Akhirnya Aronnax yakin, minat ilmiahnya bangkit. Kemudian Nemo mematikan mesin. Dalam 4 menit kapal muncul ke permukaan air. Aku ingin menembak ikan-ikan paus itu. Dagingnya sangat lezat. Tuan Lan, jangan bunuh ikan yang suka damai ini. Musuh mereka sudah cukup banyak itu di sana. Serombongan ikan hiu. Mereka mau memusnahkan ikan paus ini. Kapten membubarkan rombongan ikan itu. Aku pemburu, bukan pembunuh. Aku tak tega melihat. Nautilus berhasil membunuh puluhan ikan hiu. Sorenya, Kapten, kemana lagi sekarang? Ke Kutub Selatan, Tuan. Memang benar. Nautilus terserang arus kutub dan terkurung dalam es. Aku mau menyelam untuk melepaskan kapal dari es. Tapi kau nanti sulit mencari perairan bebas. Akan kutaklukkan kutub selatan ini? Aku harus berani ambil risiko. Beberapa awak kapal memecah es dengan kapak. Kemudian, kapal mulai menyelam di bawah es akhirnya. Perairan bebas. Hore! Semua beres. Tampak sebuah pulau kecil. Mereka mendarat dengan sampan. Kapten, kau berhasil menaklukkan kutub selatan. Selamat. Badai salju. Lekas kembali ke kapal. Setelah badai reda, kau belum tahu apakah kita sudah persis di kutub selatan, Kapten. Matahari tak tampak. Mereka tak bisa menentukan dengan tepat di mana letak kutub selatan. Profesor Aronnax mengumpulkan data tentang kehidupan hewan di situ. Tanggal 21 Maret matahari terbit dan aku, Kapten Nemo, tanggal 21 Maret 1868 telah mencapai kutub selatan dan menyatakan bagian benua ini milikku. Beberapa minggu kemudian perjalanan diteruskan ke utara. Profesor, lihat. Kau ingin bistik lagi, Ned? Tentu. Lembu laut. Awak kapal berhasil menembak lembu laut di muara Sungai Maroni di Amerika Selatan. Dia tidak melawan. Binatang paling jinak di dunia. Berminggu-minggu kapten tidak muncul. Suatu hari, makhluk menyeramkan Profesor. Itu binatang oktopus.
Ikan tinta berlengan 8 bermunculan kemudian. Satu lengannya terjerat pada baling-baling kapal. Apa tindakanmu? Aku siap sedia. Seorang awak kapal dililit dan dibawa menyelam. Tolong! Terjadi pertempuran seru. Mereka berkelahi mati-matian. Ini kesempatan baik. Kita di pantai Amerika. Nemo tidak bisa menawan kita selamanya. Dia harus dibujuk. Aku akan bicara. Setuju. Mereka mengira itu tindakan terbaik. Sekali di Nautilus, kau tak akan meninggalkannya. Kelak akan kuberitahukan sebabnya. Tapi jangan kita bicarakan sekarang. Sudah, jangan singgung lagi soal ini. Maka, aku masih berharap dia akan melepas kita. Aku menyesal kawan-kawan. Orang itu tidak normal. Kita dianggap budaknya. Kau kagum kepadanya. Tapi bagiku dia tidak normal. Jangan marah-marah, Ned. Tunggu kesempatan baik. Aku akan pergi walau harus berenang. Tapi rencana Ned buyar. Dekat New York, badai menyerang. Setelah lama mengembara di dasar laut, kapal sampai dekat pantai Irlandia. Kapal ini karam 74 tahun yang lalu. Kau kenal sejarahnya? Ya. Ini kapal perang Prancis Venggor. Ia diserang armada Inggris. Waktu kapten sadar dia akan kalah, kapal ini dibocorkannya sendiri. Waktu Nautilus muncul dari kuburan Venggor. Kapal perang tapi tak tahu dari negara mana. Tamat riwayat kita. Celaka kau. Kapal tak dikenal mendekat. Tembak. Hancurkan dia. Akan kupancing dia. Dia harus dikubur jauh dari kapal Venggor yang kita banggakan. Nautilus memancing kapal perang menjauh menyelam dan kemudian tak satupun awak kapal yang hidup. Orang ini benar-benar kejam. Tadi dia melarang orang menombak ikan paus. Sekarang? Apa? Istrinya mungkin. Dia melampiaskan dendam ke Sumat. Tapi kepada siapa? Untuk apa? Sungguh suatu teka-teki. Dia menyimpan rahasia pribadi. Entah apa. Kini kau pasti akan tinggal lebih lama di sini, Profesor. Kita ditawan oleh Kapten Gila. Beberapa minggu kemudian, suatu sore, Profesor, kabar baik. Betul. Ada apa? Kita sudah dekat pantai Norwegia. Tak ada 20 km dari sini. Aku tahu maksudmu, Ned. Sampan sudah siap. Sore ini kita berangkat. Aku harus diam-diam menyelinap lewat salon. Tidak sukar. Akhir-akhir ini Nemo suka main organ. Dia takkan melihat atau mendengar orang lewat. Rencana kita tak boleh gagal. Lagu aneh yang menyedihkan. Dekat jendela kapal, dengar itu. Suara ribut. Itu arus berpusar. Memang, itu air berpusar di daerah Lofoten yang ganas. Kapal tak mungkin bisa bertahan. Kita lolos dari bahaya. Tapi bagaimana nasib Nautilus? Karena pikiran sedang kalut, Kapten Nemo memasukkan Nautilus beserta semua awak kapal dalam arus pusar. Dia sengaja menenggelamkan diri ke dasar laut. Lautan akan menyimpan teka-teki ini untuk selama-lamanya. Tamat.